Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Azhar Rehalat dengan NIM P071723240071 dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan dari sini. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan jenis alat PCR dan tahapan prosedur pemeriksaannya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan komponen-komponen PCR, definisi, prinsip, dan mekanisme kerja PCR. Dan pertanyaan ketiga, jelaskan tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerja pembacaannya. Kita masuk ke pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan jenis alat PCR dan tahapan prosedur pemeriksaannya. Jadi yang pertama ada quantitative PCR atau bisa dibaca dengan qPCR. Ini digunakan untuk mengukur kuantitas urutan target, biasanya dalam real time. qPCR secara kuantitatif mengukur jumlah awal DNA, cDNA atau RNA. PCR kuantitatif biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA yang ada dalam sampel dan jumlah salinannya dalam sampel. PCR kuantitatif memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi. Metode PCR kuantitatif menggunakan pewarnaan fluoresen seperti Cyber Green, Eva Green atau probe DNA yang mengandung fluorophor seperti Techman untuk mengukur jumlah produk yang diamplifikasi secara real time. Berikut ada gambarnya yang di samping. Untuk yang kedua yaitu reverse transcription PCR atau RT-PCR. RT-PCR adalah prosedur 2 langkah yang melibatkan pembuatan salinan cDNA dari mRNA, kemudian menggunakan PCR untuk amplifikasi cDNA. Pertama, sampel mRNA yang tidak memiliki intron diisolasi. Reverse transkriptase digunakan untuk membuat salinan cDNA dari mRNA. Sampel cDNA kemudian diamplifikasi dengan PCR. Proses ini menghasilkan banyak salinan cDNA tanpa intron. RT-PCR banyak digunakan dalam profil ekspresi untuk menentukan ekspresi gen atau untuk mengidentifikasi urutan transkripsi RNA termasuk situs awal dan penggantian transkripsi. Berikut di sebelahnya juga ada gambar dari reverse transcription PCR. Yang ketiga yaitu nested PCR. Nested PCR ini dikembangkan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas PCR. Teknik ini menggunakan 2 pasang primer amplifikasi dan 2 putaran PCR. 2 set primer digunakan dalam 2 proses PCR yang berurutan. Pada reaksi pertama, sepasang primer digunakan untuk menghasilkan produk DNA. Selain target yang dituju, mungkin masih terdiri dari fragmen DNA yang tidak diamplifikasi secara spesifik. Produk kemudian digunakan dalam PCR kedua dengan 1 set primer yang lokasi pengikatannya berbeda seluruhnya atau sebagian. Berikut di sebelahnya juga ada gambarnya. Dan yang keempat yaitu multiplex PCR. Terdiri dari beberapa set primer dalam satu campuran PCR. Multiplex PCR berfungsi untuk menghasilkan amplikon dengan berbagai ukuran yang khusus untuk urutan DNA yang berbeda, dengan menargetkan beberapa gen sekaligus. Informasi tambahan dapat diperoleh dari satu uji coba yang sebaliknya akan membutuhkan beberapa kali reagen dan lebih banyak waktu untuk melakukan. Di sebelahnya ada gambarnya. Dan yang kelima yaitu inverse PCR. Inverse PCR ini pendekatan lain yang menggunakan informasi urutan tidak lengkap untuk amplifikasi gen target adalah inverse PCR. Syarat penggunaan teknik inverse PCR adalah urutan bagian dari molekul DNA yang panjang, misalnya kromosom. Diketahui tujuannya adalah untuk memperluas analisis di sepanjang molekul DNA ke daerah yang tidak diketahui, biasanya untuk mensistensi primer untuk PCR.
Target yang tidak diketahui urutannya harus diapit oleh dua wilayah urutan yang diketahui. Dalam teknik inverse PCR justru kebalikan dari itu. Target molekul DNA diubah menjadi lingkaran, mengitari lingkaran membuat kembali ke awal. Efeknya, meskipun hanya satu bentangan kecil urutan yang diketahui, bentuk melingkar kemungkinan memiliki satu wilayah di kedua sisi urutan target. Berikut di sebelahnya ada gambarnya. Berikut adalah referensi dari pertanyaan nomor 1. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan komponen-komponen PCR, definisi, prinsip, dan mekanisme kerja PCR. Jadi kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu komponen PCR. Komponen PCR ini ada 5. Yang pertama kita masuk dengan deoksiribonukleotida triphosphate atau bisa juga dengan DNTP. DNTP ini larutan stok DNTP sebaiknya dinetralkan terlebih dahulu menjadi pH 7,0 sebelum digunakan. Kemudian perlu juga diperiksa konsentrasi DNTP dengan menggunakan spektroskopi. Dalam proses PCR diperlukan konsentrasi masing-masing DNTP sekitar 20-200. Dan keempat, DNTP yang digunakan sebaiknya harus memiliki konsentrasi yang sama. Konsentrasi yang sama dapat memperkecil kesalahan penggabungan nukleotida dalam proses polimerasi. Yang kedua ada primer. Konsentrasi optimal primer yang digunakan dalam reaksi PCR berkisar antara 0,1 sampai 0,5. Konsentrasi PCR lebih tinggi dapat menyebabkan terakumulasinya hasil polimerasi yang non-spesifik. Primer yang digunakan umumnya memiliki panjang polinukleotida 18-28 nukleotida dengan kandungan G plus C sebesar 50-60%. Primer yang digunakan atau forward dan reverse sebaiknya mempunyai temperatur melting yang serupa. Temperatur melting diartikan sebagai suhu saat setengah molekul DNA mengalami denaturasi. Yang ketiga yaitu DNA template. Jumlah DNA template yang digunakan sebaiknya berkisar 105-106 molekul. Jumlah DNA template yang diperlukan untuk amplifikasi agar berhasil bergantung pada kompleksitas sampel DNA. Misalnya, dari sebuah plasmid 4 yang mengandung urutan target 1 KB, 25% dari input DNA adalah target yang diinginkan. Sebaliknya, 128 urutan target 1 KB dalam genom manusia atau 33,3 kali 109 mewakili sekitar 0,00003% input DNA. Jadi sekitar 1000 kali lipat lebih banyak DNA genom manusia yang diperlukan untuk mempertahankan jumlah salingan target yang sama per reaksi. Kesalahan umum termasuk menggunakan terlalu banyak DNA plasmid, terlalu banyak produk PCR, atau terlalu sedikit DNA genom sebagai template. Yang keempat ada komposisi larutan buffer. Kebanyakan buffer untuk reaksi terdiri dari buffering agent seperti tris base buffer, garam, dan KCl. Buffer mengatur pH reaksi yang memengaruhi aktivitas dan ketepatan DNA polimerase. Konsentrasi KCl dalam jumlah sesuai akan meningkatkan aktivitas DNA polimerase sebesar 50-60% dibandingkan aktivitas tanpa adanya KCl. 50 mc KCl dianggap optimal. Buffer juga mengandung senyawa gel agarose dan memungkinkan reaksi untuk langsung dimasukkan ke gel agarose tanpa perlu memasukkan pewarna. Yang kelima, yaitu yang terakhir, ada jumlah siklus dan reaksi. Dua parameter siklus yang paling sering diubah adalah suhu annealing dan waktu ekstensi. Waktu dan suhu untuk langkah lain dari siklus PCR biasanya tidak berbeda secara signifikan.
Namun dalam beberapa kasus, siklus denaturasi dapat dipersingkat atau suhu denaturasi lebih rendah digunakan untuk mengurangi jumlah depurinasi yang dapat menyebabkan mutasi pada produk PCR. Di sini juga ada definisi PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama, yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain dan adalah senyawa buffer. Yang berikut adalah prinsip PCR. Proses kerja PCR hampir sama dengan proses replikasi DNA di dalam tubuh. Replikasi DNA merupakan suatu proses fisiologis yang digunakan oleh semua sel hidup untuk menduplikasi materi genetik sebelum pembelahan sel. Komponen utama yang digunakan dalam proses PCR itu sebagai berikut. Yang pertama ada DNA template atau DNA cetakan, yang kedua ada DNA polimerase, yang ketiga primer, dan yang keempat nukleotida. Di sini ada mekanisme cara kerjanya. 3 tahapan penting dalam proses PCR selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama, tahap pertama yaitu denaturasi. Dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untayan tunggal. Yang tahap kedua adalah annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 atau 25 basa, mengandung 50-60% geoplesi, dan bentuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Dan tahap terakhir yaitu pemanjangan primer atau extension. Selama tahap Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen, kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Untuk pertanyaan kedua, ini ada beberapa referensi. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan tahapan pembuatan dan penggunaan gel elektroforesis dan prinsip kerjanya. Kita masuk di elektroforesis. Jadi elektroforesis itu migrasi ion-ion di bawah pengaruh medan listrik. Senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. DNA mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan. Sehingga kecepatan migrasi DNA selama elektroforesis tergantung pada berat molekul DNA tersebut. Kecepatannya dan cara penggunaan dan prinsip kerjanya yaitu ada yang pertama perlengkapan alat elektroforesis terdiri dari yang pertama cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agrosa, yang kedua alat pencetak sumur yang digunakan untuk membuat sumur-sumur pada sisi atas dari gel agrosa, yaitu tempat memasukkan DNA ke dalam gel, yang ketiga tangki elektroforesis, dan yang keempat sumber arus. Untuk alat dan bahannya yang ada 9, yang pertama ada tabung Eppendorf, yang kedua ada mikropipet dan tips, yang ketiga ada alat pemanas, yang keempat ada perlengkapan alat elektroforesis, yang kelima ada sumber arus, keenam ada agrose, yang ketujuh ada
TAE 1 kali, dan yang ke-8 ada loading die, dan yang ke-9 ada red gel. Kita masuk ke metode pengerjaannya. Yang pertama, letakkan pencetak sumur pada cetakan gel. Yang kedua, pembuatan gel. Untuk DNA yang belum di PCR, agrose 2% sebanyak 2 garam plus pelarut TAI 98 ml. Untuk DNA yang sudah di PCR, agrose 2% sebanyak 1,5 gram plus pelarut TII 98,5 ml. Yang ketiga, tuangkan ke dalam cetakan gel. Yang keempat, diamkan sampai gel mengeras. Yang kelima, letakkan cetakan gel pada alat elektroforesis. Tuang buffer TAE 1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel. Yang keenam, lepaskan pencetak sumur. Jangan melepaskan pencetak sumur sebelum gel berada dalam buffer karena konsentrasi agrose yang digunakan sangat rendah. Gel dapat menjadi kempes. Yang ketujuh, yaitu dilakukan pembuatan ruler. Untuk DNA yang belum di PCR, 1 mikroliter loading dye biru plus 1 mikroliter gel red di resuspensi tambah gen ruler 5 mikronliter 1 kbp di resuspensi dimasukkan ke dalam gel. Untuk DNA yang sudah di PCR, 1 mikronliter gel red plus 5 mikronliter red gen rulen 100 BP di resuspensi dimasukkan ke dalam gel. Yang kedelapan adalah larutan yang akan di elektroforesis. Untuk DNA yang belum di PCR, 1 mikronliter loading dye biru plus 1 mikronliter gel red plus 5 mikronliter DNA yang sudah di PCR resuspensi dimasukkan ke gel. Untuk DNA yang sudah di PCR, untuk masing-masing primer 0,5 dan 3,03. Untuk DNA yang sudah di PCR untuk masing-masing primer 0,05 dan 3,08 banding 1 mikroliter gel red plus 5 mikroliter DNA yang sudah di PCR. 9. Hubungkan alat elektroforesis dengan sumber arus dan nyalakan sumber arus pada 70 volt sampai bromofenol biru mencapai ujung gel kurang lebih 25 menit. 10. Matikan sumber arus. Ke-11. Keluarkan gel dari tangki gel. Dilihat di ruang gelap dengan cahaya UV. Dan yang terakhir, amati dan dokumentasi hasil pengamatan tadi. Untuk referensi nomor 3 sebelah sini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih ya sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.